selamat malam teman-teman semua. Iya, selamat malam teman-teman sahabat Sabda yang sudah hadir pada malam hari ini dalam acara yang setiap hari Senin kita lakukan, yaitu PA Online bareng seri Alkitab. Ya, hari ini kita akan memulai satu acara yang sangat istimewa, tema yang istimewa, bukan acaranya sih sama ya dari minggu ke minggu, tapi ada tema yang sangat istimewa. Tapi sebelum itu kita akan kasih tahu bahwa kita nggak sendiri karena PA online kita itu asik karena dengan beberapa orang ya. Jadi kita akan invite lebih dahulu guest kita untuk malam hari ini. Iya, akhirnya Yus bisa bergabung bersama kita. Oke. Jadi sudah lengkap guest kita, ada Kak Yus dan juga ada Kak Fani. Nah, tapi Yus belum kenalan. Coba Yus kenalan dulu dengan teman-teman di rumah ya. Oke. Silakan Yus. Oke, halo semuanya. Nama aku Engles Marapangkit Sumarlan, biasa dipanggil Yus kalau teman-teman Sabda manggil. Sekarang aku di Solo sebagai staf baru Sabda, baru hampir 2 bulan di sini. Dan maaf tadi akun pribadiku nggak bisa, error katanya. Dan ini pakai akun Instagram pemudaku di gereja, jadinya namanya panjang di Komda GKJ Surabaya. Iya. Itu kamu, iya. Oke, semoga banyak juga yang gabung dari GKJ. Kayaknya ini ada teman-temanku juga nih yang udah gabung. Oh, bagus. Iya. Oke. Terima kasih Yus untuk perkenalannya. Jadi sekali lagi selamat datang bagi seluruh sahabat Sabda yang sudah bergabung. Kita sudah lengkap dengan 2 guest kita dan sudah perkenalan tadi ya. Jadi kita menginfokan sedikit tentang PA Online. PA Online Alkitab ini adalah PA Online yang dibuka oleh Yayasan Lembaga Sabda dan kita lakukan rutin setiap hari Senin untuk menggali pasal-pasal yang terkenal yang ada di dalam Alkitab. Dan beberapa waktu lalu dengan tema besar tentang amanat agung sampai lahirnya gereja kita sudah membahas ya, dan seperti Ibu Yulia bilang, fokus kita di 2 bulan ke depan ini akan membahas tentang perumpamaan dari Yesus. Yeay, asik karena banyak dari kita senang story kan ya. Kita senang cerita-cerita. Nah, kita akan melihat apa pelajaran dari cerita-cerita yang diberikan oleh Yesus. Oke, sebelumnya kita akan mulai dalam doa ya, sebagai langkah nol sebelum kita memulai penggalian kita malam hari ini. Saya minta Ibu Yulia disertai doa. Oke, mari teman-teman kita akan buka dalam doa ya. Bapak yang di surga, terima kasih untuk sore hari ini, untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk Fani dan juga Yus yang boleh bersama dengan kami, dan juga seluruh teman-teman sahabat Sabda yang ada di rumah yang boleh mengikuti acara ini. Tuhan, kami berdoa kiranya melalui pembahasan, melalui penggalian firman Tuhan yang kami lakukan malam hari ini, kami semuanya boleh mendapat berkat, dan kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh subur dan menghasilkan banyak buah. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Kiranya Engkau berkati waktu yang akan kami pakai untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sedikit delay dengan teman kita. Ya, sebelum kita akan menggali dari Markus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 12, silakan teman-teman bisa mulai membuka Alkitabnya atau membuka Al-HP-nya. Silakan dibuka dari penggalian kita malam hari ini. Kita akan ngobrol sedikit tentang perumpamaan. Mungkin teman-teman tadi Ibu Yulia juga sempat bilang ya, kebanyakan kita suka mendengar yang namanya cerita gitu ya. Pasti sebagian kita juga punya cerita favorit maupun dongeng gitu ya. Dan cerita ini kan melibatkan banyak hal gitu, termasuk imajinasi, termasuk penggambaran kita. Dan karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga tahu bahwa manusia itu suka yang namanya cerita. Makanya ketika Yesus mengajar, ketika dia berkhotbah, ketika dia hidup di dalam, ketika dia berada di dunia, dia juga berkhotbah dan mengajar menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan itu sendiri adalah alat untuk membandingkan sesuatu yang jasmani dengan sesuatu yang rohani. Biasanya Tuhan Yesus akan memberikan satu penggambaran hal-hal yang rohani itu dikisahkan dengan hal-hal yang jasmani seperti itu. Ya, Tuhan Yesus sangat tahu bahwa manusia suka cerita, dan Tuhan Yesus juga seorang pencerita yang baik. Dan selain itu juga perumpamaan dipakai untuk mengajar. Dan ketika Yesus mengajar, kebenaran firman Tuhan itu diceritakan dengan cara yang sangat menarik dan melalui hal-hal praktis, hal-hal kehidupan sehari-hari yang kita bisa lihat. Dan itu menolong kita semua bisa melihat
melihat gambaran kebenaran yang kadang abstrak gitu ya, yang susah kita terima, menjadi sesuatu yang bisa kita lihat dengan praktis dan juga sangat tujuan dari adanya perumpamaan yang Yesus katakan, yang Yesus sharingkan kepada banyak orang, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran. Tetapi bagi orang yang menolak, bagi orang yang mubal, biasanya akan ilustrasi atau perumpamaan yang diberikan itu untuk menyembunyikan kebenaran, karena mereka pada dasarnya juga menolak dan hatinya bebal gitu, tidak mau menerima kebenaran dari Tuhan. Ya, saya nggak tahu teman-teman di rumah, coba tebak ada berapa perumpamaan yang Yesus pernah sampaikan selama dia mengajar di dunia atau yang tercatat di dalam Injil, 4 Injil. Ayo coba. Silakan coba ketik di kolom komentar. Iya, di kolom komentar, ayo tebak berapa perumpamaan yang Yesus sudah pernah ceritakan kepada murid-muridnya dan juga orang banyak. Oke. Ya, Bisa apa kasih aja contoh? contohnya, Bu? Iya, mungkin kita perlu kasih contohnya. Misalnya perumpamaan tentang, saya selalu ingat tentang anak yang hilang, itu cepat banget. Iya, itu yang paling terkenal. Perumpamaan yang paling terkenal yang sering terngiang-ngiang di kepala saya itu anak yang hilang. Ya, selain anak yang hilang juga koin yang hilang. Iya. Ya. Terus ada Samaria yang baik hati, itu juga perumpamaan yang sangat terkenal sekali. Dan banyak banget yang terkenal nih. Nah, kita akan bahas nih banyak yang terkenal kan. Kita akan bahas nanti minggu-minggu ke depan. Nah, tunggu minggu-minggu ke depan teman-teman harus selalu hadir sehingga bisa mempelajari semua perumpamaan yang akan kita sampaikan. Mungkin nggak semuanya ya, karena semuanya ada berapa, yuk? Oke, kalau saya baca dari kolom komentar nih, Bu, ada yang mengatakan 54. Wow. Apakah benar demikian? Iya, pada umumnya sih beberapa ini mengatakan 54, walaupun saya nggak pernah hitung ya, manual gitu, ada berapa totalnya. Atau guys, kita Kak Fani atau Yus pernah menghitung total perumpamaan yang ada di Alkitab? Atau tebak? Belum pernah sih. Tebak saja juga boleh. Gimana? Ya, belum pernah sih kalau hitung secara manual gitu. Belum pernah hitung ya. Berapa Tapi bisa menebak nggak? Ya mungkin kayak dikatakan sama Kak Re tadi ya, mungkin lebih dari puluhan ya mungkin. Puluhan, betul. Iya. Puluhan. Nah, kalau 50 tuh mungkin perlu dihitung lagi loh. Benar nggak tuh 50-an? Oke, Fani mau coba? Pertanyaan yang cukup bagus. Mohon maaf, saya belum pernah ngitung juga berapa total perumpamaan yang ada di Alkitab. Nanti saya coba hitung, Ibu. Iya, daripada salah ya, mungkin kita akan tunggu sampai kita betul-betul hitung. Tapi dihitung beneran loh ya. Iya. Oke. Nah, Kak Ella menanggapi nih, ada contoh perumpamaan yang dibagikan, ada penabur benih dan merupakan air bisa dianggur. Iya. Oke, malam hari ini kita akan melihat perumpamaan yang pertama yang akan kita gali dalam sesi kali ini, yaitu dalam bulan ini mengawali juga perumpamaan di topik ini, yaitu tentang penggarap-penggarap, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dari Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Teman-teman siap? Kita akan buka dan kita akan baca 6 ayat pertama ya, dari Markus pasal 12 ayat 1 sampai 6 bersama Yus dan juga Kak Fani. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Mari buka Alkitabnya sama-sama. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Oke, di situ dulu 6 ayat pertama yang akan kita gali bersama-sama. Iya, dari Markus 12 ayat 1 sampai 6 ini, di awal perumpamaan kita melihat bahwa ada seorang yang membuka kebun anggur, dan dia adalah pemilik kebun anggur itu. Nah, saya akan bertanya ke Kak Fani dulu.
mengumpamakan siapakah pemilik kebun anggur ini menurut Kak Fani? Iya. Dan siapakah Pemilik. Ya. Gimana? Lanjut Kak, gimana Kak? Iya, siapa pemilik dari kebun anggur ini? Iya, si pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Dari mana Fani tahu? Iya, karena di sini menceritakan bahwasanya ini kan perumpamaan tentang Yesus yang dimana pemilik itu melambangkan Allah sendiri seperti itu. Dia iya. Oke. Iya, oke. Saya pikir Fani lihat, oh ada ayat yang menunjukkan bahwa atau menjelaskan bahwa itu adalah Allah sendiri. Jadi Fani menarik kesimpulan sendiri ya dari pertanyaan tadi. Karena di sini di ayat selanjutnya itu ada anakku yang akan mereka segani. Jadi menceritakan tentang Yesus dari situnya Ibu. Oke, ya. Jadi Fani sendiri yang mengambil kesimpulan ya bahwa itu adalah Allah. Thank you. Ya. Nah, selain pemilik anggurnya, mengumpamakan siapakah kebun anggur ini menurut Kak Fani? Yaitu Israel, bangsa Israel. Karena pada saat itu Yesus menceritakan kepada orang-orang yang ada di tempat orang-orang Israel di situ seperti itu Ibu, orang Yahudinya. Orang Yahudi. Iya, iya betul. Memang kalau membaca perumpamaan ini mungkin lebih dahulu harus membaca perikop sebelumnya ya. Betul. Karena kita akan tahu untuk siapa perumpamaan ini diberikan. Tuhan kan tidak ujuk-ujuk itu kalau bahasa Jawa ya. Tidak serta-merta hanya memberikan perumpamaan. Pasti ada reason, ada alasan kenapa Yesus memberikan alasan. Jadi memberikan perumpamaan. Jadi sangat bagus kalau teman-teman juga melihat konteks jauhnya atau beberapa perikop atau satu perikop paling tidak sebelum cerita ini. Ya. Oke. Ya. Jadi sudah jelas ya, pemilik kebun anggur ini mengumpamakan yaitu tentang yaitu Tuhan, pemilik atau juga yaitu merujuk kepada Tuhan, dan juga kebun anggur ini adalah bangsa yang dikasihi yaitu Israel sendiri. Nah, kembali ke Yus, pemilik kebun anggur menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap kebun anggur. Kita masih di ayat 1 ya. Kira-kira mengapa kebun anggur ini disewakan kepada para penggarap kebun anggur menurut Yus? Dari ayat yang sudah kita lihat. Ya, kalau dari ayat yang sudah kita lihat, kita sudah bisa melihat ya di ayat 1 tadi, pemilik kebun anggur itu mau berangkat ke negara lain atau negeri lain. Jadi pemilik itu nggak bisa mengurus kebun anggurnya sendiri. Jadi kebun anggurnya disewakan ke penggarap-penggarap gitu, Bu. Iya, thank you. Rupanya ketika kita membahas perumpamaan ini sembari saya memberikan beberapa teori-teori untuk bagaimana mengupas atau menggali perumpamaan ya. Pertama tadi lihat konteksnya. Jadi sebelum Tuhan Yesus menceritakan ini, alasan apa Tuhan Yesus menceritakan ini? Keadaan bagaimana Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan yang kemudian yang kedua, adakah hal-hal yang menjadi tradisi di daerah itu? Nah, untuk ini akan sangat bagus kalau teman-teman membaca dari Alkipedia atau dari ensiklopedia Alkitab untuk lihat tradisi orang yang memiliki kebun dan apakah itu satu tradisi untuk menyewakan kebun itu kepada penggarap atau orang lain untuk tadi Yus bilang untuk memelihara karena dia akan pergi. Nah, rupanya betul di Israel ada custom ada tradisi untuk menyewakan tanahnya. Nah, sangat bagus sekali kalau teman-teman nanti ikut belajar ya tentang tradisi yang ada di Israel, tentang pemilik kebun anggur, tentang bagaimana menggarap kebun anggur, dan tradisi-tradisi lain yang terkait dengan kebun anggur. Seperti tadi, bagaimana kita tahu kalau kebun anggur itu adalah atau mengumpamakan bangsa Israel? Karena banyak sekali di Alkitab, di Perjanjian Lama khususnya, sudah membicarakan tentang hal itu.
karena itu adalah custom tradisi orang-orang di sana memiliki kebun anggur, dan Tuhan Yesus selalu bukan Tuhan Yesus ya, karena di Perjanjian Lama, tapi Allah ketika berbicara kepada nabi, kepada orang-orang yang lain selalu mengumpamakan bangsa Israel sebagai kebun anggurnya. Ya, thank you. Menarik. Satu pemahaman yang baru lagi nih. Mungkin bagi kita semua yang mendengar tentang konteks dari budaya bangsa Israel saat itu, dimasukkan ke dalam perumpamaan yang sedang kita gali. Nah, kita sudah tahu ya bahwa pemilik kebun anggur yang adalah Tuhan itu menyewakan kepada penggarap-penggarap kebun anggur yang adalah penggarap. Menurut Yus, mengumpamakan siapakah para penggarap-penggarap kebun anggur ini? Ya, seperti yang dikatakan Bu Yulia tadi ya, kayak bangsa kebun anggur itu identik dengan bangsa Israel. Nah, berarti kebun anggur itu kan digarap sama penggarap-penggarap. Aku berasumsi penggarap-penggarap itu adalah imam-imam besar atau pemuka agama di bangsa Israel itu sendiri, Kak. Gitu. Ya. Oke, dari mana Yus tahu? Karena baca beberapa referensi atau dari ayat yang kita baca? Kalau seminggu tadi saya baca-baca atau dengar-dengar dari referensi yang saya pelajari kemarin-kemarin sih, Bu. Oke, bagus kalau Yus baca juga ya beberapa referensi. Tapi ada juga di ayat ini mungkin bawah ya, orang-orang yang mendengar perumpamaan ini marah karena mereka tahu bahwa mereka lah yang sedang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Nah, dari mana tahu? Dari perikop sebelumnya. Jadi memang perumpamaan tidak bisa hanya membaca perumpamaan itu saja. Jadi harus tahu konteksnya supaya kita tidak salah mengartikan, ya. Iya, kalau kita lihat di konteks sebelumnya, Yesus sedang ngomong dengan para pemuka agama, para ahli Taurat mengenai tentang kuasa Yesus itu dari mana sebenarnya. Tapi Yesus kan bilang, aku nggak akan menjawab kalau kamu pun nggak jawab dulu nih pertanyaanku. Nah, disitulah ada banyak orang dan juga para pemuka agama di situ Yesus langsung memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap ini. Ya, kemudian di bawahnya dikatakan setelah mendengar perumpamaan itu mereka marah karena mereka tahu mereka yang sedang dibicarakan. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan, penggarap itu adalah para pemuka agama, para imam yang tadi dikatakan oleh Yus, ya. Oke. Nah, sampai sini ayat 2 mulai kita lihat ya sampai ayat 5 menceritakan tentang pemilik kebun anggur mengirim hamba-hambanya berkali-kali untuk menagih bagi hasil dari kebun anggur saat musim panen tiba. Ini saya akan ke Kak Fani nih sekarang. Siapakah yang dimaksud dengan hamba-hamba suruhan yang dikirim pemilik kebun anggur itu? Iya, hamba-hamba di sini adalah utusan, bisa seperti nabi juga, nabi Allah. Jadi karena tadi pemiliknya adalah Allah, jadi yang diutus adalah hamba. Jadi ya mereka adalah seorang nabi yang diutus Allah kepada orang Israel. Iya. Apakah satu orang nabi atau banyak nabi? Ada 3, ada banyak tadi, 1, 2, 3 dan banyak lagi. Iya. Jadi Tuhan tidak hanya mengirim satu nabi, tapi banyak nabi. Ini tadi dikatakan di perumpamaan itu ya, ngirim dibunuh, ngirim disiksa, ngirim dianiaya, ngirim dibunuh. Jadi banyak kali Tuhan sudah mengirim suruhannya. Ya, terbukti sekali juga dari kalau merujuk ke PL ada banyak sekali nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan dan terbukti juga bangsa Israel menolak dan membunuhnya. Iya. Bahkan ada yang terbunuh ya, satu nabi Zakaria. Kalau kita lihat teman-teman itu nabi yang benar-benar dibunuh bangsa Israel karena penolakan mereka terhadap Allah. Nah, untuk apa hamba-hamba suruhan ini dikirim? Ini masih di Kak Fani. Boleh. Jadi ini dikirim untuk menerima sebagian dari hasil kebun karena dia menyewakan. Jadi menyuruh hambanya untuk menerima seperti itu hasilnya. Jadi mereka bukan ini seperti bagi hasil ya. Jadi menyewakan itu nanti bukan diberikan uang, tetapi hasil dari panen itu dibagi.
untuk pemilih dan juga untuk penggarap. Jadi itu bagian yang diterima oleh pemilih dan bagian yang diterima oleh penggarap biasanya sudah disepakati di depan gitu ya. Ya. Ketika menyewakan itu, oke, kamu yang menggarap, nanti kamu akan dapat berapa persen, saya akan dapat berapa persen. Nah ini ketika panen tiba, maka sudah selayaknya pemilih itu akan menagih hasil baginya. Ya. Apalagi kalau kita di ayat lihat di ayat 1, yang pertama dia adalah pemilik, terus dia juga yang memagari, dikatakan dia juga menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Jelas dia juga harusnya mendapatkan hasil dari apa yang sudah digarap oleh para penggarap, meskipun dia pergi ke negeri lain gitu ya. Tetapi pada intinya dia adalah pemilik kebun anggur itu sendiri. Nah, saya sekarang ke Yus nih, mengapa para penggarap kebun anggur itu membunuh hamba-hamba suruhan pemilik kebun anggur itu? Mengapa mungkin ya, ini menurut yang saya gali sendiri, pemilik kebun anggur, penggarap ya Kak tadi? Iya, penggarap kebun anggur membunuh hamba-hambanya. Mengapa membunuh hamba-hamba pemilik kebun anggur? Mereka ingin memiliki kebun anggur itu sendiri, jadi nggak mau membagikan keuntungan hasil dari panen kebun anggur itu ke pemiliknya. Mereka seperti serakah. Jadi mereka ingin memiliki hasil panennya itu sendiri, gitu Mbak. Jadi keserakahan. Ini juga ada tradisi, harus mempelajari tradisi orang Israel ya. Ketika pemiliknya tidak sanggup untuk melakukan atau menyelesaikan menggarap kebun anggurnya, maka dia akan sewa orang. Nah, alasan sewa orang adalah seringkali karena dia selain tidak sanggup, juga mungkin karena dia akan pergi ke luar negeri atau ke tempat lain, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan itu. Selain itu juga, ketika dia, itu sebabnya dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengambil. Mungkin karena dia belum pulang. Salah satu alasannya dia belum pulang, sehingga dia suruhannya untuk mengambil bagi hasilnya. Nah, kenapa dibunuh? Karena ada tradisi seperti ini. Kalau pemilik kebun anggur nggak balik lagi, maka otomatis pemiliknya akan berganti menjadi penggarap itu. Nah, itu sudah pengetahuan umum di antara orang Israel. Kalau kamu sebagai pemilik, terus kamu serahkan itu kepada penggarap, terus nggak pernah pulang, terus nggak pernah minta bagi hasil, maka itu akan secara otomatis akan menjadi penggarap itu akan menjadi pemilik dari tempat itu atau kebun itu. Ya, itu sebabnya kalau suruhan-suruhan ini dibunuh, harapannya pemiliknya nggak akan datang lagi selamanya, sehingga dia akan bisa menjadi pemilik dari kebun anggur itu. Ya, menjadi ahli waris dari kebun anggur itu. Nah, tetapi pada akhirnya pemilik kebun anggur itu tidak menyerah. Pemilik kebun anggur ini mengirim anaknya di ayat 6 kalau kita lihat teman-teman. Mengapa? Saya kembali ke Kak Fani. Mengapa pemilik anggur mengirim anaknya? Dan siapakah anaknya ini? Ya, menarik sekali. Nah, jadi kenapa? Jadi si pemilik itu berasumsi kalau misalnya dia kirim anaknya, mungkin si penggarap itu melembutkan hatinya. Jadi karena kan hubungan antara pemilik dengan anak kan ada ibaratnya ahli waris ya, gitu. Jadi beranggapan ya kalau misalnya dia kirim anak yang dikasihinya itu, penggarap itu mau memberikan bagi hasil tersebut, dan untuk si anak ini adalah Yesus sendiri, seperti itu. Ya, dari mana Fani tahu? Oke, karena di sini tadi pemiliknya adalah Allah, kemudian di ayat 6 juga adalah anakku akan mereka segani. Ini hanya itu juga huruf besar gitu. Ini berbicara mengenai Yesus sendiri, seperti itu. Iya. Oke, karena ada disebutkan di situ ya. Iya. Di ayat berapa ini? Ayat 6. Ya. Sorry. Anakku ayat 6. Iya. Oke. Ya.
Ya. Jadi ini merujuk kepada Yesus sendiri dan Yesus sedang bercerita tentang dirinya sendiri. Betul. Karena ini adalah Yesus yang ngomong ya. Jadi ini termasuk juga salah satu nubuatan dari kematian Yesus sendiri. Karena kalau kita lihat di dalam Markus 12 ini juga sudah masuk di dalam masa-masa kesengsaraan yang dialami oleh Yesus, itu mendekati kematiannya gitu. Jadi dia bercerita bahwa sang anak juga akan ditolak, dibunuh gitu ya. Dan ini anak ini sebenarnya utusan terakhir setelah hamba-hambanya pun ditolak. Oke. Sebelum kita lanjutkan, ini sudah ada beberapa tanggapan nih, Bu. Ya. Ada tanggapan dari Kak Anden. Dalam perumpamaan ini terdapat 3 garis besar yang berhubungan. Tanggapan seterusnya. Pertama, hubungan pemilik kebun anggur Allah Bapa dengan penggarap Israel dan manusia. Kedua, penggarap Israel dengan anak pemilik kebun anggur Yesus. Dan ketiga, pemilik kebun anggur dengan anaknya. Yeay, thank you. Semoga benar membaca ya, supaya kita lebih dalam lagi menggali perumpamaan ini. Oke, ada satu pertanyaan dari Septia nih, bisa teman-teman mungkin jawab. Jadi mikir, kenapa pemilik kebun anggur tidak mempercayakan kebunnya kepada hamba-hambanya saja, tetapi malah lebih memilih mempercayakan kepada penggarap-penggarap? Ada yang mau menolong menjawab? Karena memang menurut saya konteks yang di sini adalah Yesus sedang memang menceritakan perumpamaan kepada si penggarap, yaitu orang-orang pemuka agama ya. Jadi makanya perumpamaan ini buat si penggarap-penggarap, bukan kepada hambanya. Seperti itu. Ya, mungkin. Ya. Ada kemungkinan itu. Iya. Ya, kita sering mempertanyakan kenapa Allah tidak melakukan ini, kenapa Allah tidak melakukan itu, ya itu dalam kedaulatan Allah ya. Tapi yang jelas pada custom atau tradisi pada saat itu orang-orang yang punya pemilik anggur selalu akan mencari penggarap kebun anggur karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Memang sudah sesuai dengan skillsnya, yaitu menggarap kebun anggur. Ya, hamba-hambanya belum tentu, tetapi bisa juga karena hambanya kan sudah menjadi miliknya dia, gitu ya. Tetapi kalau penggarap kan itu memang disewakan kepada orang lain. Itu artinya dia tidak sanggup dan hamba-hambanya pun mungkin tidak diinginkan oleh pemiliknya untuk menggarap kebun anggur. Mungkin ada pekerjaan yang lain. Oke, ada satu pertanyaan dari Kak Enden lagi, menarik ini. Apa makna di balik bagi hasil antara pemilik dan penggarap jika kita kaitkan dengan Allah dan Israel? Oke. Ada yang mencoba? Dari Yus atau Kak Fani? Gimana? Iya, well, sama sebenarnya dengan pertanyaan Nikos ya. Perumpamaan ini salah satu prinsip di dalam menafsirkan perumpamaan ya. Perumpamaan hanya untuk menunjukkan satu segi dari satu segi kebenaran yang ingin diceritakan. Jadi perumpamaan itu tidak bisa dilihat dari semua sisi. Kalau dilihat dari semua sisi, ya perumpamaan itu jadi tidak lagi mengandung kebenaran yang diinginkan, gitu ya. Loh, bagaimana? Kenapa dia nggak lakukan ini? Kenapa nggak lakukan itu? Kemudian kenapa penggarap kenapa ada bagi hasil ya? Karena tradisi saat itu dan itu bukan menjadi poin utama dari perumpamaan ini, sehingga kalau dilihat terlalu detail kita akan OOT gitu. Kita akan jadi out of topic. Karena itu bukan bagian yang Tuhan Yesus ingin kita lihat dengan secara detail ya. Iya, jadi salah satu sifat perumpamaan itu menekankan satu poin tertentu yang sedang diberitahu oleh Yesus tentang kebenaran itu sendiri gitu ya. Jadi kalau detail nanti akan banyak sekali kenapa dan kenapa. Dan nanti akhirnya kita berandai-andai semuanya. Ya, kita harus stick kepada kenapa kebenaran apa yang Tuhan ingin tunjukkan, dan kita akan stick di situ, tidak melihat hal-hal sekitarnya yang mungkin tidak akan cocok kalau terus-menerus dikejar ya. Oke. Ada tanggapan juga dari Bu Yunece. Selamat malam. Silakan bergabung Bu. Kita sedang menggali juga di Markus 12 ayat 1 sampai 12.
Pak Ishak menjawab, mungkin fokus perumpamaan pada penggarap itu sindiran pada tokoh agama, Kak. Iya, kita sedang membahasnya, Pak Ishak. Ya. Dan tanggapan juga dari Pak Ishak, atau mungkin bisa jadi pertanyaan ini, penggarap terlihat lebih punya kuasa daripada hamba-hambanya ya? Ya, karena dia karena dia sudah dipercaya ya, maksudnya dia yang punya kontrak gitu dengan pemiliknya, sehingga dia merasa punya hak terhadap kebun anggur itu. Dan memang karena custom saat itu ya, penggarap kebun anggur memang bisa menjadi orang yang jahat kalau dia tidak berkomitmen untuk melakukan perjanjian yang diberikan dengan pemilihan dengan benar ya. Dan sekali lagi, jangan melihat perumpamaan dengan terlalu detail dengan semua sisi. Nanti kita sendiri akan bingung dan kita akan keluar dari topik atau dari kebenaran yang sedang ditunjukkan oleh Yesus ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, pelajaran apa kira-kira dari 6 ayat pertama yang sudah digali malam hari ini yang jadi satu poin yang ditangkap oleh Kak Fani maupun Yus? Bisa dari Yus dulu. Oke. Kalau dari aku melihat dari... Suaranya bisa lebih besar, Yus. Gimana? Suaranya bisa lebih besar. Kurang keras. Oke, kalau dari aku sendiri, aku lihat dari sang pemiliknya ya, pemilik kebun anggurnya. Pemilik kebun anggurnya itu sangat murah hati, walaupun hamba-hambanya yang disuruh untuk mengambil hasilnya, tapi oleh penggarap aniaya, dipukuli, tapi pemiliknya itu masih menaruh hati kepada kebun anggur itu, jadi tetap mengutus hambanya yang lain, tapi tetap dianiaya, dipukuli, bahkan sampai anaknya sendiri yang pemilik pikir akan disegani oleh penggarap-penggarapnya, tetap mereka tolak untuk di kebun anggur itu. Jadi aku belajar dari kerendahan hati hati dari pemiliknya, iya, pemilik. Gitu kan. Ya, thank you Yus. Dari Kak Fani? Aku ada beberapa poin yang aku coba dapat pelajari di sini, di mana para penggarap itu adalah orang-orang yang sebenarnya yang tidak tahu berterima kasih. Jadi yang mana menggambarkan juga dosa dan kehancuran gereja orang Yahudi pada saat itu. Kemudian yang paling menarik sekali adalah di sini adalah kesabaran Allah sendiri. Allah yang begitu sangat sabar kepada kita yang berdosa, ketika kita meskipun tadi ya, kalau kisah itu si penggarap itu diutus hambanya, terus ditolak dengan tangan hampa, dikirim lagi gitu. Terus dikirim sampai anak yang paling dia kasih satu-satunya itu dikirim gitu, menunjukkan bahwasanya Tuhan Allah itu tidak menyerah kepada kita yang berdosa, kepada orang-orang yang punya niat jahat, punya niat yang munafik dan yang lain gitu. Itu sangat menarik sekali, kesabaran Allah itu terbukti dari perumpamaan ini seperti itu. Ya, dimana di sini menggambarkan juga sih kesetiaan Tuhan gitu, sampai hingga anaknya yang tunggal itu dikirim gitu, seperti itu. Ya, dengan harapan para penggarap ini menyegani gitu ya, atau memberi respect kepada anaknya, tapi ternyata juga tidak. Ya. Terima kasih Fani dan Yus memiliki satu poin yang sangat indah, yaitu tentang pemiliknya. Kalau Fani mengatakan tentang kesabarannya, kalau Yus mengatakan tentang kasih pemilik itu terhadap kebun anggurnya. Oke, thank you. Bu Indonesia juga memberikan pelajaran yang didapat bahwa setiap kita adalah penggarap kebun anggur dan kita dititipkan tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola kebun anggur dan kita bukan pemilik. Jadi itu poin salah satunya lain. Kita hanya sebagai pengelola saja. Betul, ya. Kita bukan pemilik ya, tapi kadang kita menjadi jahat dan menjadi serakah. Iya. Sekaligus ada juga tambahan nih dari Bu Deborah. Pemilik kebun anggur udah tahu kalau penggarapnya itu jahat banget.
tapi dia berani mengirimkan anaknya, dia tidak menyerah, bersyukur akan kasih Bapa. Wah, Amin. pelajaran yang menarik juga. Oke, kita akan lihat dulu ayat seterusnya dari ayat 7 sampai 12. Sebenarnya beberapa poin juga sudah sempat di-spill, tapi kita akan lihat lagi lebih dalam. Saya akan bacakan dari ayat 7. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata kepada seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Ya, semakin jelas ya tentang perumpamaan ini setelah membaca bagian yang kedua. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi di bagian kedua ini. Anak pemilik kebun anggur akhirnya dibunuh juga oleh para penggarap kebun anggur. Kita lihat dari ayat 7 sampai ayat 8 yang dijelaskan di situ. Sekarang ke Kak Fani, mengapa para penggarap membunuh anak pemilik kebun anggur itu? Iya, karena mereka takut ya, kalau tadi konteksnya itu takut kalau misalnya mereka tuh sudah punya niat licik ya, kalau mereka tuh mempunyai si kebun anggur itu. Jadi anaknya datang pun dibunuh supaya ya mereka yang serakah, supaya kepada mereka lah hartanya itu, kebun anggur itu sendiri, seperti itu. Jadi ya seperti itu. Ya, jadi pertama sudah punya niat jahat ya untuk merebut kepemilikan dari kebun itu. Kemudian yang kedua juga karena mereka tidak punya respect gitu ya terhadap anak ini, dan mereka tetap melakukan apa yang mereka inginkan sekalipun itu anak dari pemiliknya. Iya. Ya. Dan apa saja yang dilakukan para penggarap kebun anggur setelah membunuh anak pemilik kebun anggur? Ini kita masih di ayat 7 sampai 8 nih. Masih saya, Kak? Iya. Oke. Si penggarap itu melempar keluar kebun anggur, sedih sekali ya. Udah sadis, mengerikan sekali. Ya, jadi bukan dibunuh lalu mengubur setelah dibunuh ya. Mereka hanya melemparkan saja dan mereka tidak punya respect terhadap even mayatnya. Ya, memang mereka jahat. Ya, dilempar akan sampai keluar kebun anggur dan membunuhnya. Wah, itu satu penekanan. Kalau kita lihat juga di beberapa Injil lain ya, di Matius maupun di Lukas dijelaskan bahwa anak itu dibunuh dengan cara dilemparkan dari luar kebun anggur. Nah, sekarang ke Yus nih. Apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur di ayat 9 ya? Apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ya, di sini ada perubahan tenses ya. Jadi kalau yang bagian pertama itu sesuatu yang sudah terjadi. Nah, mulai masuk ke bagian kedua dari perikop ini sesuatu yang akan terjadi, bahkan belum terjadi. Nah, apa yang seharusnya pemilik anggur ini lakukan terhadap para penggarap? Silakan, Yus. Ya, seperti yang telah tertulis di ayat 9 ya. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu. Jadi pemiliknya itu datang langsung membinasakan para penggarap-penggarap yang tadi licik dan melakukan kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan itu ya. Jadi langsung dibinasakan dan ia akan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Jadi dialihkan tanggung jawab menggarap kebun anggur itu kepada orang lain gitu. Ya, para penggarap ini mungkin berharap pemiliknya tidak akan balik dan tidak akan melakukan apa-apa dan dia bisa menjadi pemilik. Tetapi mereka salah besar. Pemilik itu tidak akan menyerah. Dia akan terus mempertahankan kebun anggur itu, bahkan dia akan datang dan akan memberi hukuman kepada para penggarap ya.
Oke, dari ayat 9 ya, kelihatan sekali membinasakan dan juga mempercayakan kepada orang-orang lain. Jadi mereka nggak punya hak lagi untuk memiliki kebun anggur karena mereka sendiri sudah menghabisi seluruh hamba-hamba dan anaknya. Nah, tapi yang menarik teman-teman, di ayat seterusnya, Yesus mengutip nats, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Menurut Kak Fani, dari mana nats ini dikutip dalam perjanjian lama? Dan apa artinya? Di Mazmur 118 ayat 22, batu adalah Kristus. Saya buka dulu ya. Mazmur 118 ayat 22. Firman Tuhan bilang begini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu adalah Kristus yang ditolak oleh tukang-tukang bangunan, jadi oleh para pemimpin pemuka agama Yahudi. Jadi jelas batu yang gimana? Sorry, lanjut Kak. Ya, lanjut. Oh iya. Jadi ya, yang dimana di sini batu yang paling berharga kalau kita melihat bangunan ya, dari batu ini adanya sebuah bangunan, nah itu dibuang gitu loh. Jadi ya, dan ini telah menjadi batu penjuru, jadi sebagai juru selamat gitu sebenarnya gitu. Jadi ya di sini batu itu menceritakan tentang Kristus sendiri yang ditolak oleh si tukang-tukang itu gitu. Ya, sayang sekali karena waktu ya kita nggak akan bisa membahas lebih dalam tentang nats ini karena ada arti batu penjuru dan ada arti batu yang dibuang dan ada tukang-tukang bangunan. Nah itu tradisi di dalam perjanjian lama yang kita harus belajar, betul. Oke. Tapi inti poin dari yang dimaksudkan ini sebenarnya melukiskan tentang tukang bangunan yang jahat itu sama pengertiannya dengan penggarap, dan batu penjuru itu yang telah dimuliakan Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kepada siapa perumpamaan ini diceritakan oleh Yesus menurut Yus? Tadi sebenarnya kita sudah sempat juga bahasnya. Ya, seperti yang katakan Roma ya. Tadi kita sudah sempat bahas sedikit. Kalau kita mau lihat perumpamaan ini menuju terjurus ke siapa, kita bisa lihat ke perikop sebelumnya, mundur satu perikop, itu di Markus 11 ya, di akhir-akhir itu ada yang berbicara kepada Yesus itu awal-awalnya itu kayak imam-imam besar, para ahli Taurat. Nah itu yang menjadi inti dari perumpamaan itu yang ditujukan, yang dimaksud oleh Yesus dari perumpamaan itu. Oke, jadi di perikop sebelumnya dijelaskan dan di perikop yang sedang kita gali juga dijelaskan ya, di ayat dari 12 ini. Ya, jadi Yesus punya target khusus ya ketika menceritakan perumpamaan, dan ini menjadi satu prinsip juga ketika kita menafsirkan perumpamaan, bahwa perumpamaan ini punya target audiens, maksudnya target kepada siapa ini diceritakan, dan karena itu berhubungan erat dengan maksud dari perumpamaan itu diberikan. Nah, itu harus jelas. Nah, di sini sangat jelas sekali kita melihat dari perikop sebelumnya bahwa target dari perumpamaan ini bukan untuk orang biasa, bukan untuk orang Israel, tetapi untuk para pemimpin agama yang saat itu sedang mendengarkan. Ya, jadi Tuhan punya target khusus. Oke. Dan tadi Ibu Yulia sempat bilang ya bahwa batu penjuru itu ada makna tersendiri ya, dan salah satu maknanya itu sering ini satu nyanyian yang sering dinyanyikan oleh bangsa Yahudi gitu di satu pertemuan gitu ya. Dan jelas pasti para ahli dan pemuka agama itu tahu bahwa mereka adalah maksudnya, karena mereka tahu tentang nats yang dikutip oleh Yesus itu kalau di ayat sebelumnya. Nah, itu yang membuat mereka marah. Iya. Oke. Nah, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Pendengar perumpamaan ini ingin menangkap Yesus di ayat 12. Mengapa? Dan apakah mereka akhirnya menangkap Yesus? Ini balik ke Kak Fani. Tadi sudah
kita coba jabarin ya Kak ya. Kenapa mereka mau menangkap Yesus sendiri, yaitu mereka itu pengennya tidak alih-alih worship itu nggak jatuh kepada anaknya gitu, tapi kepada mereka. Terus kemudian kenapa juga mereka ingin menangkap Yesus, karena Yesus itu mengetahui niat jahatnya mereka seperti itu. Karena kan perikop itu terjunnya kepada alih-alih Taurat, pemuka-pemuka agama dan tua-tua di sana gitu. Jadi di sini mereka tidak menangkap Yesus karena ada banyak orang di sana seperti itu. Jadi ya tujuan mereka sebenarnya menangkap Yesus ya supaya nggak ketahuan niat jahatnya mereka sih gitu. Karena Yesus mengetahui apa sebenarnya yang ada dalam pikiran mereka, dalam hati mereka seperti itu. Ya, thank you. Ini Ibu Yoneca juga setuju dengan apa yang sudah disebutkan oleh Fani ya, bahwa mereka ingin memiliki kebun anggur sehingga mereka membunuh anak pemilik kebun anggur. Jadi mereka ingin menyerobot gitu ya, ingin merampas kebun anggur itu untuk menjadi miliknya. Dan ada satu pertanyaan juga nih Bu Yulia, siapakah yang dimaksud dengan kepada orang lain? Kalau penggarap-penggarap dimasukkan dengan orang Yahudi, apakah kita yang dimaksudkan? Weh, itu tugas kita Pak untuk menafsirkan ya. Ya, menurut Bapak gimana? Ya, mungkin saya paling ingin menolong, boleh mempercayakan kepada orang lain. Oke. Mempercayakan. Oke, ini berbicara mengenai ketika kita dipercayakan sesuatu dan kita tidak bertanggung jawab untuk mengelolanya, si pemilik itu punya hak untuk boleh mempercayakan pada orang yang dapat dipercaya. Makanya firman Tuhan yang lain, setiap ada perkara kecil maka akan diberikan perkara-perkara yang besar seperti itu. Dan jikalau misalnya dengan talenta ya, perumpamaan talenta, ketika misalnya kita tidak bisa mengelola talenta itu akan diberikan kepada orang lain yang bisa mengelolanya seperti itu. Ya. Tapi mungkin secara spesifik pertanyaan Pak Ishak tuh, apakah orang lain itu kita? Oke. Apakah orang lain itu kita? Bisa juga. Ya. Ya, kalau kita adalah orang-orang yang memang punya hati untuk pelayanan dan kita sungguh-sungguh ingin melakukan apa yang menyenangkan Tuhan kita, saya yakin Tuhan akan mempercayakan itu kepada kita ya. Tapi kalau kita tidak mau bertanggung jawab dan kita tidak mau, bisa juga kita menolak, gitu ya. Jadi Tuhan yang memberikan hak kepada siapapun yang Tuhan inginkan untuk menjadi penggarap dari kebun anggurnya. Ya, betul. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Deborah nih. Pertanyaan ini balik lagi ke tadi ya. Kalau kita belajar perumpamaan dan mencoba menafsirkan perumpamaan, jangan dilihat dari terlalu banyak sisi, nanti kita tersesat. Gitu ya, Bu Deborah ya? Oke. Nah, itu balik lagi ke teks yang sedang kita gali. Jadi jelas bahwa mereka ingin menangkap Yesus. Tapi ini belum menjawab sebenarnya. Apakah Yesus jadinya ditangkap saat itu? Tidak, kan Bu? Belum. Ya. Belum ditangkap. Betul, Yus. Ya, betul, Yus. Belum. Nah, ini tadi yang saya katakan ya, bagian pertama dari perumpamaan itu sudah terjadi, tapi bagian kedua dari perumpamaan belum terjadi. Tetapi ada nilai nubuatan di situ. Karena di dalam kisah itu diceritakan nanti anak itu akan dibunuh dan akan dilempar, gitu ya. Nah, tetapi Yesus masih hidup saat itu, belum Tuhan Yesus belum ditangkap ya. Tapi nanti ya sudah mendekati waktunya. Ya, jadi Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi. Betul. Dan dia tahu dia yang akan dibunuh. Iya, ini jelas sekali ya tentang nubuatan kematian Yesus dan dia sudah menceritakannya dalam perumpamaan. Dan Yesus tahu akan apa yang terjadi, bahwa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, pelajaran dan aplikasi apa teman-teman di akhir ini yang teman-teman dapatkan dari penggalian perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, dan aplikasinya apa yang teman-teman akan lakukan dalam kehidupan teman-teman? Teman-teman di rumah juga ya, silakan tulis di komentar, nanti kita akan bacakan. Teman-teman belajar apa nih yang di rumah? Tolong tulis di komentar, sementara kita akan mendengarkan Kak Fani dan Kak Yus ya. Oke. Ya, bisa dari Yus dulu.
Oke. Pelajaran apa yang bisa diambil, melanjutkan dari yang 6 ayat awal tadi ya. Pertama saya belajar dari kasih dari pemilik kebun anggur itu, yaitu Allah, yang tetap mengasihi kebun anggurnya walaupun para penggarapnya berbuat jahat, tapi pemiliknya masih meluangkan waktu untuk mengirim hamba-hambanya, bahkan anaknya. Gitu. Terus yang kedua itu mungkin dari penggarapnya sendiri ya. Aku melihat cerminan dari penggarap yang sangat buruk. Aku ya penggarap yang sangat buruk. Jadi semoga aku, mungkin itu teman-teman di sini, jangan sampai jadi penggarap yang buruk dan jangan sampai kita digantikan oleh penggarap yang lain kalau kita berbuat buruk gitu. Oke. Itu aplikasinya. Oke, siap. Ya, dari Kak Fani. Kalau saya di sini saya ketika itu suatu mandat perintah ketika Tuhan kasih ke kita, kita mendengarkan dan melakukannya. Jadi dan kemudian hidup kita ini bukanlah milik kita. Kita ini hanya sebagai pengelola saja. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada saya, ya sebaiknya saya kembalikan lagi sama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti itu. Dan saya hanya sebagai mengelolanya saja. Kemudian jikalau misalnya apa yang dipercayakan kepada saya, apakah itu tenaga, uang, atau apapun itu, semuanya itu bukan 100% milik saya. Ada yang untuk orang lain juga, untuk hamba-hambanya. Nah, saya juga harus melepaskan itu, seperti itu. Karena apa? Tuhan pasti kirimkan orang-orang yang mungkin bisa bekerja sama atau membutuhkan, seperti itu. Dan kemudian di sini berbicara juga mengenai kita ada kebenaran, ya kita tidak boleh menolaknya. Karena kebenaran itu nggak hanya yang manis saja, yang enak, yang sedap dengar telinga, tetapi juga sesuatu yang keras, sesuatu yang sebenarnya yang harus kita tunduk dan taat, seperti itu. Itu sih saya yang pelajari, dan kemudian melihat kesabarannya Allah sendiri kepada saya, kepada kita semua orang-orang yang berdosa. Tuhan itu nggak pernah menyerah gitu loh, dan kasihnya itu jauh amat lebih besar dari apa yang kita bayangkan gitu. Dan kasih Tuhan itu terus menerus, nggak pernah menyerah, seperti itu, sampai kita benar-benar menangkap kasihnya. Ya. Itu yang dapat saya bagikan. Ya, tadi Fani mengatakan bahwa ketika Tuhan mempercayakan kepada kita harta apapun gitu ya, kepada kita harus bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini, dalam hal perumpamaan ini, yang Tuhan percayakan bukan harta, bukan kepandaian, tetapi pelayanan atau orang-orang yang perlu kita layani. Itu yang Tuhan sedang percayakan kepada kita ya. Jadi ketika Tuhan mempercayakan kepada kita orang-orang, jiwa-jiwa untuk kita rawat, untuk kita tumbuhkan sehingga mereka bisa berbuah dan menghasilkan bau harum bagi kemuliaan nama Tuhan, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Itu mencuri bagi hasil ya. Itu harusnya porsi Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak boleh merampas atau kita tidak boleh menjadi pemilik dari jiwa-jiwa yang kita rawat gitu ya. Itu satu hal yang sangat perlu untuk para hamba Tuhan yang mungkin hadir pada malam hari ini, ketika kita dipercayakan jemaat atau orang-orang atau anak-anak rohani di bawah kita tidak boleh mengambilnya, merampasnya menjadi milik kita, tetapi kita harus mengembalikan itu bagi kemuliaan nama Tuhan, dan supaya mereka betul-betul memberikan hasil bagi Tuhan, bukan bagi kita gitu ya. Banyak orang, wow, ini anak rohani saya, jadi saya punya hak, saya ini ya, sering begitu ya. Tetapi pada kenyataannya kita hanya menjadi penggarap saja. Semua harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, thank you, Fani, sangat menarik sekali. Oke, malam ini juga teman-teman yang lain yang bergabung sudah memberikan pelajaran-pelajaran dan aplikasinya dari Pak Isa.
Saya belajar untuk bertanggung jawab bila dipercaya oleh pemilik kebun anggur dan tidak akan berbuat jahat. Amin. Kedua, kita memiliki pemilik kebun anggur yang baik hati dan murah hati, dan seharusnya sifat itu juga yang kita miliki. Oh, Dan dilanjutkan dengan pernyataan dari Bu Yunit, setiap kita dipercayakan pekerjaan sebagai penggarap kebun anggur. Maka ketika kita dipercayakan, jangan ingin memiliki apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bersyukurlah dengan apa yang dipercayakan dan jangan serakah akan apa yang sudah diberikan kepada kita. Kita harus menghargai dengan siapapun yang bekerja sama dengan kita. Nah, Pak Isa mengamini nih, Bu Yulia, panen itu miliknya, bukan milik kita. tapi di situ ada bagi hasil loh Pak. Kalau dilihat dari perumpamaan ini ya, walaupun kita nggak bisa melihat secara detail perumpamaan dalam hal bagi hasil ya, tetapi saya melihat ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, bukan kita tidak mendapat apa-apa. Iya. Coba saya yakin Bapak, Ibu, dan teman-teman dan kakak-kakak semuanya bisa mengaminkan ini ya. Bahwa ketika kita dipercayakan Tuhan, kita mendapat berkat. Itu artinya bagi hasil. Tuhan memberikan bagian yang Tuhan inginkan untuk kita, gitu ya. Tapi tidak boleh merampas yang bukan milik kita. Nah, yang diberikan oleh Tuhan itu yang kita bisa terima. Dan Tuhan sering memberikan berkat-berkat, memberikan bahkan kemuliaan dari apa yang kita lakukan, sehingga kita sendiri melihat apa sukacita di dalam pelayanan kita, gitu ya. Terima kasih Pak Ishak. Kare, pelajaran sebelum kita bertindak, Tuhan sungguh jauh lebih tahu motivasi kita. Jadi nggak usah aneh-aneh lah sama Tuhan. Ya, oh, Tuhan bisa melihat kita seperti melihat kita di atas mikroskop ya. Yang kecil-kecil pun Tuhan tahu. Kotoran-kotoran yang kecil pun kita akan kelihatan. Oke, dan Pak Fransiskus juga gabung malam ini. Jadilah penggarap yang penuh tanggung jawab sesuai dengan visi dan misi yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Pasti, kata Pak Isa. Amin, Bu, kata Kak Nusinta dan juga Kak Anju. Kita harus menyadari kalau kita dapat melayani itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Jangan kita malah berlaku curang. Karena bahkan hidup kita sendiri adalah milik Tuhan. Ya, betul sekali. Wow, teman-teman semua belajar sangat bagus sekali. Tujuan dari perumpamaan ini saya yakin kita sudah menangkapnya dan kita melihat pelajaran yang paling penting ya, terkhusus untuk tidak seperti para imam yang dipercayakan jemaat Israel tapi mereka justru menyelewengkan bangsa Israel itu bukan kepada Tuhan tapi kepada diri mereka sendiri. Oke, sependapat dengan bagi hasilnya kata Kak Francisco. Kak Keisha, kasih Tuhan kepada kita memang sangat besar, tetapi kita tidak bisa seenaknya ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita juga harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan Tuhan. Amin. Dan ada satu pertanyaan nih Bu dari Pak Andian. Ayat 10 itu bukan merujuk ke Yesus, tapi ke orang lain dari suku Yahudi. Bagaimana pendapatnya? Ayat 10. Ada dari Nats. Cuman waktunya udah mepet banget nih Pak. Ini tentang tukang batu penjuru ya? Ya. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, ya. Ya, kita nggak bisa menjawab terlalu banyak ya Pak, tetapi cuman aku nggak dapat di sini dari situ ya. Iya. Yang bagian mana belum masuk di sini? Oh, ya, yes. Batu penjuru bukan merujuk ke Yesus, kan? Enggak, yang tadi dikutip oleh Kak Fani itu memang konteksnya adalah untuk orang Yahudi, Pak. Tapi itu menggambarkan apa yang sedang kita lihat saat ini yang terjadi ketika Yesus sedang akan dianiaya atau sedang akan dibunuh oleh para pemuka agama orang Yahudi ya. Iya. Oke. Kemungkinan besar sudah habis tanggapan dari teman-teman Sahabat Sabda. Terima kasih banyak karena waktu udah lebih dari 20-30 kita bisa bersama-sama mengambil poin penting dari perumpamaan yang pertama kita gali tentang penggarap-penggarap kebun anggur, dan pastinya teman-teman mendapatkan banyak berkat baru, dan mungkin yang sering juga sudah belajar tentang kebun penggarap ini penggarap ini akan mendapatkan hal baru lagi gitu ya. Saya sendiri mendapatkan banyak nih hal baru malam ini. Oke, terima kasih banget juga untuk Kak Yus dan juga Kak Fani yang sudah berbagi kepada kita sendiri, kepada kita semua di sini. Dan lagi-lagi saya belajar banyak hal, termasuk tentang kasih tadi ya, tentang kasih Tuhan, tentang kesabaran Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi pada akhirnya kalau kita lihat akan ada konsekuensi dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia, termasuk ketika
anaknya ditolak, dikatakan bahwa akan ada satu tuntutan pertanggungjawaban kepada orang yang menolak dia, yaitu penghakiman. Jadi ya bersyukur kita sudah menjadi orang yang percaya, dan Tuhan mempercayakan kita juga untuk terus melayaninya, jadi jangan mencuri kemuliaan Tuhan dalam pelayanan kita. Ya, thank you, terima kasih untuk Fanny dan Yus yang sudah menolong kita juga melihat poin yang sangat penting. Kalau tadi Fanny mengatakan pemilih anggur yang sabar atau kesabaran yang luar biasa dari Tuhan, wow, itu satu pengajaran yang kita harus pegang ya. Tuhan tidak pernah give up dengan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk lengah gitu ya. Dia akan sabar menunggu sampai kapan kita bisa kembali kepada Tuhan. Thank you Fanny, dan terima kasih Yus, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kebun anggurnya. Kebun anggur yang perjanjian lama itu adalah bangsa Israel, tapi kebun anggur yang baru itu adalah kita semua, anak-anak Abraham, mereka yang beriman pada Yesus Kristus. Jadi Tuhan sangat mengasihi. Thank you Yus, melalui apa yang tadi disampaikan oleh Yus, Tuhan sangat mengasihi kebun anggurnya, dan Dia akan melakukan apa saja supaya kebun anggurnya boleh berbuah dan menghasilkan hasil. Nah, itu yang sedang diperjuangkan oleh kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana kita bisa menumbuhkan kebun anggur itu untuk bisa menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita akan berjuang bersama-sama ya. Oke, di akhir ini kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup kebersamaan kita. Dan sekali lagi saya minta Kak Giovanni bisa menutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar dari perumpamaan ini. Bapak, Engkaulah pemilik hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi penggarap-penggarap yang setia, yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran, kasih Tuhan, dan kesetiaan Tuhan buat kami. Kami mau Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang dapat dipercaya, bahkan dari dipercaya untuk hal-hal yang kecil. Kami mau Tuhan diserahkan juga pelayanan Sabda ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih untuk orang-orang yang terlibat, yang melayani. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Bapak, kami sudahi, kami akhiri untuk pertemuan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, thank you teman-teman semua yang sudah gabung, yang sudah memberikan komentarnya. Kita semua mendapatkan berkat yang berlimpah melalui komentar-komentar teman-teman. Thank you semua. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Salam, ayo PA. Oke, thank you teman-teman. Dan pada akhirnya saya infokan bahwa minggu depan kita akan kembali di jam yang sama 19.30 sampai selesai untuk terus membahas tentang perumpamaan dari khotbah atau pengajaran Yesus. Dan minggu depan kita akan lihat dari Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat 8 tentang hal doa gitu ya, tentang perumpamaan sahabat di malam hari. Silakan teman-teman join dan ajak teman-teman yang lain juga untuk bisa bergabung di dalam PA Online Alkitab ini.